Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya, siswa-siswi SMP kelas 9 dimanapun Ananda berada. Pada kesempatan ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan judul Al-Quran, Quran Surat An-Najm ayat 39 sampai 42 tentang ikhtiar. Adapun tujuan pembelajaran kita yang akan kita bahas pada materi ini ada dua, yaitu satu, mengartikan Quran Surat An-Najm ayat 39 sampai 42 dengan benar. Yang kedua, dapat menjelaskan kandungan Quran Surat An-Najm ayat 39 sampai 42 dengan benar. Nah, pernahkah Ananda memiliki masalah berat dalam hidup? Tentu saja bukan. Namun berusahalah untuk mengatasinya dengan perilaku terpuji ikhtiar. Apakah perilaku terpuji ikhtiar tersebut? Baiklah, marilah kita saksikan video berikut ini. Namaku Sari. Aku adalah seorang pelajar yang bodoh dan miskin. Orang tuaku hanya seorang pemulung. Walaupun begitu, aku tidak malu karena pekerjaan orang tuaku halal. Di sekolah, teman-temanku selalu menggangguku dan juga memakiku. Aku hanya bisa diam dan pasrah karena semua makian mereka memang benar. Namun, disinilah kisahku dimulai. Oh, rasanya aku tidak ingin pergi ke sekolah. Aku sekolah ataupun enggak, toh nggak ada yang berubah. Pengumuman ujian kenaikan kelas akan diadakan 1 minggu lagi. Tepatnya pada tanggal 5 Mei 2018, bagi yang mendapatkan juara 1, juara 2, dan juara 3 akan mendapatkan beasiswa. Jadi ingat ya, jangan lupa belajar yang rajin. Iya, Bu. Oh iya Sari, belajar ya. Nilai kamu ibu lihat belum pernah naik sama sekali. Jika nilai kamu kurang, kamu tidak bisa naik kelas loh. Ya itu memang bodoh, Bu. Hus, jangan begitu Lina. Sari, belajar ya. Siapa tahu Sari bisa dapat beasiswa kalau juara. Iya, Bu. Si bodoh mana mungkin juara, Bu. Aku bisa kok. Kalau bisa, buktiin dong. Mana mungkin. Aku bisa kok. Aku bakal buktiin. Kalau aku dapat juara, kalian harus minta maaf karena sudah meremehkan aku. Oke, setuju. Ngapain aku bilang begitu? Mana mungkin aku bisa. Buat dapatin juara 5 aja aku nggak mampu. Apalagi ini. Bagaimana aku bisa? Apa aku nyerah aja ya? Iya deh aku nyerah. Aku kan bodoh banget. Hah? Bapak? Bapak, aku bantu ya. Oh, anak bapak sudah pulang. Aku bantu ya, Pak. Gak usah, nak. Kamu pulang saja, terus makan. Bapak, kalau sakit istirahat saja, Pak. Biar Sari yang gantiin. Enggak kok, bapak sehat. Kamu belajar saja ya. Ya, Pak, aku pulang. Bapak, walaupun sakit, dia tetap bekerja. Bapak pasti sangat lelah. Ya udah, Pak, aku pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kenapa kamu bersedih?
kamu diganggu lagi sama teman-temanmu. Bu, kenapa sih keadaan kita seperti ini? Kenapa kita miskin, Bu? Bapak sakit, kenapa nggak istirahat sih, Bu? Karena bapakmu ingin yang terbaik buat Sari. Kenapa aku juga ditakdirkan bodoh, Bu? Andai saja aku pintar, pasti aku dapat beasiswa. Kenapa Allah nggak adil sih? Gak boleh ngomong gitu. Bodoh itu bukan karena takdir Sari. Bodoh itu karena kurangnya belajar. Jika Sari mau berusaha dan belajar dengan bersungguh-sungguh, pasti Sari pintar. Ya sudah, sekarang kamu makan. Ibu mau kerja lagi. Ibu benar. Aku harus berusaha dan bersungguh-sungguh. Aku harus belajar. Aku gak akan putus asa dan menyalahkan keadaan orang tuaku. Aku harus mendapatkan beasiswa itu agar aku bisa mengurangi beban bapak dan ibu. Sari, makan yang benar, Nak. Dari kemarin, Bapak lihat kamu belajar terus. Iya, Pak, karena besok ujian. Oh, semoga lancar ya, Nak. Iya, Pak, amin. Ya Allah, lancarkanlah ujianku besok. Semoga apa yang kuharapkan terkabul. Amin. Aku pasti bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi murid yang mendapat juara, harap maju ke panggung. Juara 3 Nila, juara 2 Afif, dan juara 1 adalah Sari. Selamat untuk Sari telah mendapatkan penghargaan dari sekolah karena dari peringkat terakhir menjadi peringkat pertama. Dan inilah kisahku. Akhirnya aku bisa mendapatkan juara pertama. Senang melihat teman-temanku sekarang berubah dan mau dekat denganku. Dan aku sangat bahagia melihat senyum bangga dari kedua orang tuaku. Nah, dari video tersebut tentu Ananda bisa mengetahui siapa yang berperilaku terpuji ikhtiar, bukan? Nah, dari video itu baiklah kita akan lihat surat An-Najm yang menjelaskan tentang ikhtiar. Ayat ke-39. Wa an laisa lil insani illa ma
laisa, dan bahwa tidak ada lil insani, bagi manusia, illa ma, kecuali apa, sa'a, yang ia usahakan. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Yuk dicoba. Nah, pada Quran Surat Najm ayat 39 dapat Ananda ketahui bahwa dalam video tersebut maksud dari ayat tersebut. Kemudian yang kedua, pada Surat An-Najm ayat 40 seperti yang dilafazkan oleh video berikut ini. Ayat ke-40. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Wa anna sa'yahu, dan bahwa usahanya, sawfa yura, kelak akan diperlihatkan. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Nah, dari ayat tersebut bisa kita ketahui dari tayangan video yang berkaitan dengan Quran Surat An-Najm ayat 40 yang menjelaskan dalam video tersebut orang-orang yang berperilaku ikhtiar dalam ayat tersebut. Kemudian bisa kita lihat dari Surat An-Najm ayat 41. Bisa Ananda dengarkan bacaan ayat berikut. Ayat ke-41. Summa yujzahul jazaa'al awfa. Summa yujzahu, kemudian ia akan diberi balasan, al jazaa'al awfa, dengan balasan yang sempurna. Summa yujzahul jazaa'al awfa. Nah, itulah Ananda ayat-ayat yang dapat Ananda hafalkan nanti beserta dengan kata mufradatnya maupun artinya, yang pada pertemuan ketiga nanti akan kita hafalkan ayat-ayat tersebut. Nah, sekarang pada surat An-Najm ayat 42, pada ayat terakhir yang kita bahas, bisa Ananda simak videonya, video bacaan ayatnya, bagaimana cara menghafalnya dengan benar, bagaimana cara melafazkannya dengan benar. Ayat ke-42. Wa anna ila rabbikal muntaha. Wa anna, dan bahwasanya, ila rabbika, kepada Rabbmu, al-muntaha, tempat kesudahan. Wa anna ila rabbikal muntaha. Benar. Nah, dari ayat-ayat tersebut dapatlah kita bahas tentang kandungan ayatnya, yaitu menurut tafsir surat Al-Misbah tentang ayat 39. Nah, Ananda semuanya, bahwa apabila kita kaitkan makna dari Quran surat An-Najm ayat 39 ini dengan kisah yang ada dalam video ini, dapatlah kita ketahui bahwa kita sebagai manusia harus memiliki perilaku terpuji ikhtiar, yaitu usaha dengan maksimal, kemudian berdoa kepada Allah agar usaha kita itu bisa mendatangkan hasil sesuai yang kita inginkan. Nah, dari kisah ini yang dilakukan oleh Sari, dia berusaha dengan maksimal, belajar, rajin, dengan sungguh-sungguh dia mempelajari
apa yang disampaikan oleh gurunya supaya mendapatkan nilai terbaik di sekolahnya, sehingga dia menjadi murid yang tidak diremehkan lagi oleh teman-temannya. Nah, itulah yang disampaikan dalam makna atau pesan makna surat An-Najm ayat 39 ini. Iya Pak, karena besok ujian. Semoga lancar ya nak. Iya Pak, amin. Ya Allah, lancarkanlah ujianku besok. Semoga apa yang kuharapkan terkabul. Amin. Kemudian kandungan surat An-Najm pada ayat 40. Bisa Ananda lihat tayangannya bahwa perbuatan itu kelak akan diperlihatkan, sehingga ia melihat pada hari kiamat itu penghormatan untuk orang-orang yang berbuat baik dan penghinaan untuk orang-orang yang berbuat jahat. Kemudian pada ayat ke-41, bahwa surat An-Najm menurut tafsir Al-Misbah memberikan kandungan kepada kita, lalu ia akan diberi balasan yang banyak atas perbuatannya. Ananda sekalian, kaitan kandungan surat An-Najm ayat 41 dengan video ini adalah bahwa apabila seorang hamba yang memiliki perilaku terpuji ikhtiar akan mendapatkan hasil yang banyak, seperti dalam kisah video ini bahwa Sari melakukan ikhtiar, kemudian hasil yang dia peroleh adalah dia dapat menjawab ujian dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, dia mendapatkan nilai yang terbaik sehingga menjadi juara di kelasnya. Yang ketiga, dia dicintai oleh orang tuanya dan menjadi kebanggaan orang tuanya. Kemudian dia dengan teman-temannya tidak lagi dianggap murid yang bodoh. Nah, itulah balasan Allah kepada orang yang berperilaku terpuji ikhtiar, seperti yang dapat kita pahami, dapat kita saksikan hasilnya dari video ini. Dan inilah kisahku. Akhirnya aku bisa mendapatkan juara pertama. Senang melihat teman-temanku sekarang berubah dan mau dekat denganku. Dan aku sangat bahagia melihat senyum bangga dari kedua orang tuaku. Dari penjelasan ini dapat kita ketahui bahwa Allah akan memberikan balasan yang banyak atas perbuatan yang kita lakukan, tergantung usaha dan doa kita. Kemudian menurut tafsir Al-Misbah pada ayat ke-42 yang menjelaskan bahwa hanya kepada Tuhan apa yang kita kerjakan itu kita serahkan, kemudian hanya kepada Allah lah tempat kita meminta dan bergantung semua usaha yang kita kerjakan, dan tidak ada tempat yang lain tempat kita berusaha dan berdoa yang disebut dengan ikhtiar. Nah, dari pembelajaran ini dapatlah kita simpulkan bahwa Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk berperilaku terpuji ikhtiar yang didasarkan kepada Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Yang kedua, berperilaku terpuji ikhtiar mengantarkan kita sebagai hamba yang diberikan penghormatan oleh Allah di hari kiamat. Dan yang ketiga, perilaku ikhtiar hendaklah diserahkan sepenuhnya hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Nah, itulah 3 kesimpulan yang dapat kita pahami pada pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.